Warga kampung Dapur Arang 3, Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang di Batam, Kepulauan Riau, mendadak risau. Di bawah jembatan 5 Barelang ditemukan sesosok mayat gadis malang. Dengan seutas tali rafia ungu melingkari leher dan tangan, dugaan kuatnya ia korban pembunuhan. Hingga kemudian polisi mengantongi identitas korban, si Mati pelajar berdarah keturunan, seorang fotomodel sekaligus artis figuran. Semuanya adalah ada dugaan dibunuh, ya. Itu sudah atensi saya. Untuk identitas pelaku sudah kita kantongi, ya sudah. Ini tinggal kita doain ini mohon doa restunya supaya bisa tertangkap cepat. Gitu. Pengejaran pelaku berlangsung dramatis. Ayo cepat bawa mobilnya, cepat! Kau jangan teriak saja. Tembak dia itu. Tembak bannya, tembak. Cepetan. Polisi sempat gagal menangkap si residivis. Tembak. Buruan. 2 orang jadi target operasi, namun cuma 1 yang mampu ditangkap polisi. Nah, ganteng kali, Pak. Seorang terduga pelaku dalam pembunuhan dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Terungkap dalam pemeriksaan, pelaku memperdaya korban dengan iming-iming syuting film bayarannya menggiurkan. Kisah pilu korban tayang sesaat lagi. Inilah program Rajapati. Gimana bisa gue bayar kosan kayak gini? Kantong 2 pemuda kering kerontang. Asen dan Panca bokek tak punya uang. Ya lu ngapain nanya gue? Ya lu mikir lah. Lu cari ide acara atau apa kayak gitu. Emang lu gak ada tawaran lagi jadi figuran apa? Gak ada. Makanya gue pusing. Gue pengen ngerampok aja. Lu ada mangsa gak? Ngerampok. Nyaris saban hari puasa makan sebab dibebani setumpuk tunggakan. Duo karib durita sepenanggungan kewalahan mencari pemasukan. Oke. Gue punya ide. Gimana kalau lu incer teman-teman figuran lu? Anak-anak orang kaya gitu. Lu bisa peralat anak-anak orang kaya kan di situ. Dan lu bisa perdaya mereka. Gimana? Boleh juga ide lu. Gue bakal lakuin. Tapi dengan satu catatan. Lu harus bantu gue. Sampai lu gak bantu gue, gak kawan kita. Oke. Gue siap. Gue bakal bantu lu. Menyusul lahirnya ide bejat, berdua bersepakat mencari korban yang bakal disikat. Cepat-cepat, Asen mau melototi deretan nama yang pernah dengannya punya riwayat. Lantas, nama Dewi Matrix pun melekat. Mana pada gak aktif lagi. Ya lu terus cobalah. Cari masalah aja siapa kayak gitu. Namun Dewi tidak mengangkat panggilan sepanjang hari. Keruan saja Asen tambah keki. Gak diangkat terus. Kesel gue. Iya lu coba aja terus. Mungkin dia nggak tahu nomor lu gitu. Oke. Gimana? Halo, ini siapa ya dari tadi kok telepon saya terus? Halo, Dewi. Ini Asen. Asen, tunggu bentar, sorry. Emang kita pernah kenal di mana ya? Sombong lu ya. Lu inget nggak waktu itu kita di film bareng, film Singapura. Kita jadi figuran bareng di situ. Oh iya. Nah, Kok Asen?
koordinator artis itu kan? Iya. Aduh sorry ya kok, Dewi lupa. Gue ada kerjaan nih buat lo. Tertarik kok. Kerjaan apa Dewi mau? Job figuran. Lumayan. Per adegannya 2 juta. Jadi nanti kemungkinan ada 20 adegan yang akan lu mainin. Wah. Mau kok. Itu buat kapan tuh? Gue mau jawabannya sekarang. Harus sekarang. Aduh, gimana ya bos? Dewi nggak tahu. Ya tapi Dewi mau. Gimana kalau misalkan Dewi selesai konser? Soalnya Dewi udah kontrak bos. Aduh sorry banget ya bos. Udah dulu ya. Dewi udah terlambat nih. Nanti kontak Dewi lagi aja ya. Ya udah oke. Sorry ya bos. Aprilian Dewi, nama si calon korban, pelajar SMK yang profesinya model sekaligus artis figuran. Si belia cantik tergabung dalam agensi Matrix. Gimana? Dia percaya kan? Dia percaya. Terus Cuma lagi-lagi dia ada acara. jam berapa dia? Gak tahu. Ya udah, kalau emang dia percaya, kita turusin aja. Lu jangan sampai nyerah. Pokoknya malam ini juga semuanya harus tuntas, oke? Oke, pasti. Ibarat predator yang haus darah, Ashen dan Pancatak sejengkal pun mundur langkah. Kayaknya dia belum pulang deh. Lu yakin itu rumahnya? Ya gue yakin lah, itu kan rumahnya. Ya udah, tunggu aja lagi. Ya udah, kita tunggu aja di sini. Walau seharian bolak-balik mengintai rumah Dewi, duo bergajul sabar mengincar Dewi. Setelah lama mereka berdiam, lantas Dewi baru pulang menjelang tengah malam. Kedua predator pun siap-siap menerkam. Bangun lu. Noh. Pulang dia. Pulang. Bagus lah. Lama banget pulangnya Dewi. Iya mah. Soalnya tuh tadi Dewi tuh harus tunggu sampai acara selesai dulu. Terus ya mah, si bunda agensi koordinator metrik itu mah disiplin banget. Nih Dewi aja sampai rumah harus ngabarin dia dulu. Oh gitu. Enggak, soalnya ada orang yang seharian nyariin kamu. Ya dia datang ke rumah, terus telepon bolak-balik. Kalau nggak salah namanya Ashen deh. Katanya dia mau ngajakin kamu syuting film. Oh kok Ashen mah? Itu dari tadi siang dia nelfonin Dewi terus. Syutingnya malam ini kalau nggak salah. Kalau kamu minat, pakai baju yang sopan dan rapi katanya. Halo, Dewi. Halo? Ini Ashen. Iya bos, ini Dewi baru sampai rumah. Ya lu masih minat nggak? Ini ada talent gua, dia nggak datang. Jadi gua butuh penggantinya sekarang. Aduh, gimana ya bos? Tengah malam kayak gini? Emang kenapa? Ini syuting masih berjalan dekat Bandara Hang Nadim. Tapi masih kurang figuran. Gimana, lu mau nggak? Gimana ya bos? Tapi honornya lumayan sih. Gue butuh jawabannya sekarang. 2 juta per adegan kan bos? Iya, honornya 2 juta. Buruan, gimana? Lu bakal main 20 adegan. Apa gue cari orang lain aja? Jangan bos, Dewi aja, Dewi mau. Ya udah, keluar sekarang. Gue tunggu di mobil, gue di depan rumah lu. Oke bos.
kemana? Dewi! Ma, Dewi mau berangkat syuting dulu ya, Ma. Lumayan, Ma, honornya gede, 2 juta per adegan. Jangan, ini udah tengah malam. Dewi, jangan Ma, pergi. Dewi mau berangkat syuting. Ma, deket kok, di deket Bandara Hang Nadiem, Ma. Udah gitu aku sama Ko Asen, Ma, itu dia koordinator artis. Udah ya, Ma, Dewi pamit dulu ya. Jangan, Dewi! Termakan umpan honor menggiurkan, larangan ibunda Dewi abaikan. Ambisi menjadi artis menjadi kelemahan yang dimanfaatkan Asen CS untuk merampok korban. Dewi! Dewi! Dewi, jangan pergi! Dewi! 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 Bos, bukannya lokasinya deket bandara? Iya. Kita keliling-keliling aja dulu. Perjalanan terasa makin lama sebab Asen terus berkeliling tanpa arah. Mulai dari Saipanas, Tiban, lalu ke Sekupang, Aviari, Muka Kuning, hingga ke Bukit Daeng. Sampai tibalah mereka di Bukit Daeng, di sebuah tempat yang sepi. Di sini, maut menjemput Dewi lewat aksi Rajapati. Pukul, Bos. Wajar. Pukul, Bos. Lu ambil dompet sama handphonenya. Handphonenya. Tak banyak yang bisa digasak dari Dewi ternyata. Cuma sebuah HP dan duit Rp75.000 saja. Udah, ayo jalan, jangan diem di sini. Ya sabar kali. Terpincut pada kemolekan Dewi, Asen melampiaskan berahi. Dewi memang sudah mati, namun Asen tak berhenti. Air mata Mesinem deras berlinang. Putrinya Dewi tak kunjung pulang. Ponselnya tidak bisa dihubungi semalaman. Mesinem kalau tak keruan. Dewi kemana, Ci? Saya coba hubungin dari semalam nggak aktif nomornya, Ci. Nggak tahu. Tolong cari dia. Cari dia di kantor polisi. Iya, Ci. Di rumah sakit. Iya. Tolong cari dia. Iya. Ci, tenang ya, Ci ya. Ci, tenang dulu. Saya coba cari. Aprilian Dewi Raib tak ada kabar. Meninggalkan hati sang ibu berdebar-debar. Begitupun Fusern, sang pacar.
Jelang Sabtu petang, berita keempat pun datang dari kampung Dapur Arang 3 Cijantung Galang, sekitar 56 km dari Lubuk Baja, lokasi mesin meradang. Tak satu pun warga mengenali jenazah, apalagi tak ada identitas padanya. Wujud fisik jasad penuh luka ditemukan mengapung oleh warga di perairan Pulau Peranton dekat Jembatan 5. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengantongi identitas korban. Dialah Aprilian Dewi, pelajar SMK Permata Harapan. Aprilian Dewi semasa hidupnya dikenal pandai bergaul dan baik hati. Baru setahun belakangan, Dewi tekun meniti karir permodelan, diselingi sesekali menjadi figuran, merintis jalan menjadi artis. Tragis kematian Dewi serta-merta meninggalkan dendam, keluarga geram untuk membalas perbuatan pelaku yang kejam. Nah itu saya nggak tahu terakhir kali saya BBM itu saya BBM udah nggak dibalas dia lagi, udah nggak ada diri dia lagi. Saya telepon nggak ada diangkat dia sama sekali. Jadi handphonenya juga hilang ya? Iya handphonenya pun hilang. Kalau pas dia baru mau pergi juga ada bilang ke mamanya dia mau pergi syuting, disuruh pakai baju sopan-sopan sama Asen. Dia bilang Asen. Asen itu mas kenal nggak? Kalau Asen tuh yang saya tahu dengar dari salah sih koordinator syutingnya. Genap sepekan berlalu, polisi belum kunjung membekuk pelaku. Ironisnya polisi tidak mematok target waktu. Kalau target tidak ada, ya target berapa hari, berapa waktu tidak ada, insya Allah secepatnya bisa terungkap. Itu sudah kita di pemeriksaan di TKP semuanya ada beberapa orang yang sudah kita mintai keterangan, ya. Kemudian untuk identitas sudah kita atongi, sekarang tinggal nunggu waktu untuk pengungkapannya. Tim Buruserga Polresta Barelang mengejar Asen yang lari tunggang langgang. Perburuan polisi berlangsung dalam tempo tinggi. Asen pantang kalah apalagi menyerahkan diri, walau mobilnya berulang kali ditembaki polisi. Ayo cepat bawa mobilnya, cepat. Kau jangan teriak saja. Tembak dia itu. Tembak bannya, tembak. Cepetan. Iya. Sial. Meleset lagi. Lu gimana sih bawa mobil? Kayak baru belajar mobil aja. Kau sendiri aja gimana? Nembak begitu aja nggak becus. Selalu meleset. Ya sudah kalau gitu. Ini sekarang gimana kita? Ya udah. Sekarang kita ke kosan dia saja. Aku sudah tahu dia lari kemana. Ya, alamatnya sudah ada sama aku. Oke baik, kita langsung aja ke alamat itu. Oke. Ganteng kali Pak. Akhirnya, Asen meringkuk tak berdaya. Polisi menciduk di tempat persembunyiannya di kawasan Bengkong Kelapa setelah lolos dari kejaran polisi di Batu Haji sebelumnya. Dalam catatan polisi, Asen ternyata residivis alias penjahat kambuhan. Ia pernah terjerat kasus narkoba dan penganiayaan perempuan. Jadi kenapa kau bunuh? Pokoknya kami cuma mau ngambil barang-barangnya. Karena kami kenal, takutnya itu turun, jadi tahuan itu Pak. Mana kamu? Dan mau dekat Batu Haji Pak. Asen alias Hasan diseret ke pengadilan. Sementara panca sekutunya masih lolos belum ditemukan. Asen didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan tuntutan jaksa hukuman 20 tahun penjara. Hingga kemudian, pada 16 Oktober 2014, Majelis Hakim membacakan putusan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asen alias Hasan dengan pidana penjara selama 20 tahun. Putusan hakim tidak memuaskan keluarga sama sekali. Mereka ingin si pembunuh Dewi kena hukuman seumur hidup atau sekalian hukuman mati. Udah salah tapi pasti kayak dia udah hebat kayak gitu lah ini lah.
Nah itu makanya saya nggak terima. Makanya itu Bapak nggak bisa memaafkan dia. Iya, Pak. saya enggak, sorry. Kecuali anakku kembali baru aku bisa maaf. Pak, pantasnya Kan nggak mungkin lah kan, nggak mungkin kembali kan. Pantasnya itu dihukum apa Pak? Pantasnya Pak? Kalau pantasnya paling tidak pun seumur hidup.